Halo, gue Ray, and welcome to Tea with Ray. Single origin dan tea blend ini mungkin akan jadi salah satu kata-kata yang teman-teman sering temuin dalam perjalanan teman-teman menikmati teh. Gue akan bahas sedikit soal perbedaan fundamentalnya seperti apa. Mungkin dari single origin dulu kali ya. Sejatinya, single origin ini adalah teh yang berasal dari satu perkebunan yang sama. Makanya namanya juga single origin, dan bahkan memang biasanya juga jenis tehnya sama. Misalkan, black tea dari Cianjur, atau white tea silver needle dari Ciwidey. Terus kalau ngomongin soal single origin, biasanya produknya punya traceability yang bagus. Dalam artian, kita bisa tahu jelas nih, produsennya siapa dan asalnya dari kebun di mana. Traceability ini juga biasanya jadi jaminan mutu. Jadi misalkan ketika teman-teman udah tahu, oh dari perkebunan ini produknya pasti bagus. Di sisi yang lain, ada tea blend. Tea blend ini sebenarnya adalah teh yang dicampurkan dengan bahan-bahan yang lain. Bisa itu daun teh lagi, atau ya bahan-bahan lain non-teh yang tentunya harus aman untuk dikonsumsi, atau food grade. Tea blend yang berupa campuran daun teh itu kayak gimana? Misalkan kayak English breakfast, itu biasanya teh hitam yang dicampur dari beberapa perkebunan, atau misalkan di lokalnya mungkin kita tahu kalau kayak teh Solo itu kan gabungan dari 4 atau lebih daun teh klasik ya. Nah, itu juga secara definisi bisa banget disebut tea blend. Untuk yang dicampur dengan bahan non-teh, biasanya ada pembagian lagi. Ada yang dicampur dengan bahan-bahan natural, ada juga yang dikasih konsentrat, ekstrak, atau flavorings, perasa. Salah satu jenis tea blend yang lumayan populer itu ada Earl Grey, yaitu teh hitam yang dicampur dengan bergamot oil. Jadi karakter rasanya itu malty dari teh hitam, terus habis itu disambut dengan citrus dari bergamot itu sendiri. Bergamot kan salah satu bentuk jeruk ya. Buahnya, jeruknya warnanya hijau dan lebih kecil sih. Bentuknya kecil-kecil gitu. Ya kurang lebih kayak jeruk purut lah. Salah satu keuntungan tea blend adalah kita bisa ngejar profil-profil rasa yang susah didapat. Misalkan, gue pernah minum tea blend yang terinspirasi sama es doger. Jadi memang si tea blendnya ini ada menggunakan kelapa kering, tapi habis itu mereka juga kasih perasa kelapa untuk bikin si karakter atau profil kelapanya tadi semakin kuat dan dapat si creamy dan legitnya itu sih. Jadi kalau memang berbicara soal versatil ya, tea blend ini sangat versatil. Kita bisa campur apa aja selama itu memang layak dan aman untuk dikonsumsi ya. Selain itu, tea blend juga ada yang dicampur dengan bahan-bahan natural. Yang paling gampang ada chai, atau teh rempah gitu ya, yang dicampur dengan cengkeh, kapulaga. Terus juga ada salah satu tea blend favorit gua dari Ozati. Tea blend ini namanya racikan hujan. Jadi base-nya itu menggunakan teh hitam. Terus komposisi lainnya itu ada maize atau kulit pala, ada apple bits, terus juga ada kayu manis. Jadi memang karakter tea blend-nya ini lebih ke teh yang rempah-rempah, karakternya hangat, aromatik, tapi juga tetap ada manis natural. Mungkin kalau gue bisa jelasin ini kurang lebih kayak kalau makan apple pie gitu kali ya, karena ada rempah dan ada si kayu manisnya itu tadi sih yang bikin profilnya jadi lebih menarik dan hangat banget ke badan. Tea blend ini menurut gue bisa banget jadi jembatan untuk teman-teman yang mungkin pengen mulai explore teh. Kalau nyobain single origin mungkin agak-agak lumayan kaget ya, karena beberapa teh yang single origin itu rasanya lebih kalem, lebih subtle gitu. Mungkin untuk lidah-lidah yang terbiasa dengan rasa yang pekat dan langsung kelihatan, langsung kerasa, itu agak susah untuk langsung terjun ke single origin. Ini juga terjadi pribadi sama gue. Jadi sebelum gue mulai minum single origin full time, gue minum dulu nyobain beberapa macam tea blend. Kenapa? Karena pada awalnya kan gue terbiasa minum teh itu harus manis ya. Nah kalau misalkan minum single origin itu rasanya kayak ada yang kurang gitu. Akhirnya dengan tea blend, karena udah ada rasa-rasa pendamping yang lain, itu jadinya bisa membantu gue untuk melepaskan ketergantungan gue sama gula. Jadi nggak perlu ditambahin gula karena si tehnya udah ada aromatik-aromatik yang lain kan. Misalkan ada tea blend yang dicampur dengan bunga, atau dicampur dengan repah, atau dicampur dengan buah. Bahan-bahan naturalnya itu kan sebenarnya lebih sehat juga ya. Terus juga dari sisi manis sebenarnya nggak terlalu kayak pekat kayak gula. Jadi bisa ngebantu lidah teman-teman untuk mulai ngecap sedikit demi sedikit lebih sensitif sama rasa sih. Baru pada akhirnya setelah mulai mungkin minum sekitar 3-4 bulanan tea blend, akhirnya nyobain teh single origin, itu baru bisa banget masuk gitu ke hati gitu ya. Jadi bisa masuk banget kayak rasanya kayak gimana, dan gue ujung-ujungnya bisa menikmati sih.
Jadi sekian dulu pembahasan gue soal single origin versus tea blend. Kalau misalkan teman-teman pengen nambahin informasi yang lain seputaran single origin dan tea blend, boleh banget tambahin di kolom komentar. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu explore teh-teh Indonesia, baik itu single origin ataupun tea blend. Karena di zaman sekarang, brand-brand Indonesia udah punya banyak banget teh-teh yang menarik yang sayang banget buat teman-teman lewatin. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Cheers!